أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali majelis subuh ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa ba'du, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna isya syi'ta sahla. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, sepuh, bapak-bapak kaum muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah, yang mudah-mudahan kita semua pada pagi hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, terutama tentunya nikmat iman dan Islam sebagai nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan dua nikmat ini akan tetap melekat erat di dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Karena memang iman itu kalau tidak dirawat, dia akan cepat melesat dari dalam diri kita, bahkan bisa bagaikan anak panah yang keluar dari busurnya. Maka kita lihat sejarah bagaimana yang diceritakan oleh para ulama, Ibnu Jauzi, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, dan juga Imam Al-Qurtubi ya, di dalam kitabnya Tazkirah, itu juga mengisahkan bahwa ada dulunya dia muazin. Bahkan Ibnu Jauzi itu menjelaskan sudah 40 tahun dia menjalani ya, profesinya sebagai apa? Tugasnya sebagai muazin. Bayangkan ibadahnya sudah luar biasa. Satu ketika dia ingin mengumandangkan azan di menara. Kalau dulu kan menara. Kalau sekarang kan tinggal di pojok aja, yang penting ada mic-nya, begitu. Dulu naik ke atas menara. Belum sempat azan melihat ada wanita cantik, gitu. Ada wanita cantik. Akhirnya turun mengungkapkan isi hatinya kepada wanita itu dan ingin melamarnya. Dan wanita itu menolaknya. Kenapa? Karena beda keyakinan ya. Wanita itu non muslim, tapi wanita itu menantang dia. Kenapa? Karena cinta itu telah membutakan muazin ini ya. Ditantang betul sama wanita itu, ya, kalau mau nikahi saya ya pindah agama gitu, ikut agama saya, Nasrani. Tapi lagi karena apa? Cinta telah membuat buta mata hatinya,
Sehingga dia itu dengan sukarela menggadaikan imannya demi mendapatkan seorang wanita. Maka terjadilah pernikahan itu. Kemudian ketika di malam pertamanya ternyata atap rumahnya itu bocor. Diperbaiki oleh mantan muazin ini, yang telah keluar dari agama yang sudah lama dianutnya, yang dia yakini seyakin-yakinnya tadinya. Tapi karena godaan wanita yang begitu luar biasa itu, sehingga apa? Dia jual imannya. Dengan sukarela dia gadaikan imannya demi mendapatkan itu. Kemudian naik untuk memperbaiki atap itu. Qadarullah. Naas baginya apa? Jatuh. Sehingga apa? Mati. Mati dalam keadaan kekufuran. Dan siapa yang bisa menyangka itu? Nah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan iman kita akan tetap melekat erat di dalam diri kita ini. Bahkan tidak hanya itu, sekelas dulunya sahabat ikut bermajelis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? Juga karena fitnah besar dunia ini, karena biasanya mengurus iman itu apa? Fitnahnya itu nggak jauh-jauh dari ini, Pak. Yang sudah populer, Pak, harta, tahta, wanita, kan itu. Gitu. Ada dulu namanya sahabat Ar-Rajal bin Unfuah. Pernah dengar kisah Ar-Rajal, Pak? Ar-Rajal bin Unfuah ini itu pernah duduk bermajelis bersama Rasulullah SAW dan juga para sahabat yang lain, termasuk di situ ada Abu Hurairah. Ada Abu Hurairah di situ. Kemudian di tengah-tengah majelis Rasulullah SAW itu, Rasulullah menyampaikan bahwa di antara kalian ada seorang laki-laki yang gigi gerhamnya itu lebih besar daripada gunung Uhud di neraka, di dalam neraka nanti. Bayangkan. Gimana enggak gemetar sahabat, kan gitu. Betul-betul sahabat kala itu merasa ketakutan, termasuk Abu Hurairah. Dikabarkan oleh cuma Rasulullah kan, kamu enggak ditunjuk namanya, tapi Rasulullah mengabarkan seperti itu. Seiring berjalannya waktu, satu persatu sahabat-sahabat yang duduk di majelis bersama Rasulullah itu syahid di medan juang. Ya. Kemudian sampai tinggal 2 orang, yaitu Abu Hurairah dan Ar-Rajal. Gimana enggak gemeter, gimana enggak takut luar biasa Abu Hurairah. Ya. Padahal kita tahu Abu Hurairah itu sangat luar biasa dekat dengan Rasulullah, sering ikut bermajelis bersama Rasulullah SAW. Nah, kemudian datanglah fitnah itu, yaitu fitnah nabi palsu. Siapa nama nabi palsu? Musailamah al-Kadzdzab. Nah, karena terjadi fitnah yang sangat luar biasa, fitnah nabi palsu ini, banyak dari kalangan muslimin itu murtad, terjual akidah. Karena Rasulullah telah wafat, banyak yang murtad. Nah, kemudian kala itu kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Ar-Rajal bin Unfuah itu menawarkan diri untuk mendakwai masyarakat di Yamamah, termasuk Musailamah al-Kadzdzab, agar apa? Kembali kepada Islam. Tapi apa yang terjadi? Ya. Ketika apa? Diutuslah Ar-Rajal ini oleh Abu Bakar As-Siddiq, karena Abu Bakar As-Siddiq paham betul bahwa Ar-Rajal ini adalah sahabat yang pernah ikut bersama Rasulullah SAW, dan secara keilmuan agama ini, paham tentang ilmu agama ini Ar-Rajal itu. Maka dilepas oleh Abu Bakar. Tapi apa yang terjadi setelah sampai di Yamamah?
ketika tawaran itu menarik, Pak. Tawaran dunia itu menarik. Kekuasaan, harta yang berlimpah, bahkan wanita. Sehingga apa? Tadinya niat untuk mendakwai Musailamah Al-Kadzdzab dan masyarakat agar tidak mengikuti Musailamah Al-Kadzdzab, justru jadi juru bicara inti dari Musailamah Al-Kadzdzab. Bayangkan. Sehingga banyak memurtadkan kaum muslimin kala itu. Disanjung Musailamah Al-Kadzdzab bahwa Musailamah Al-Kadzdzab ini betul-betul nabi setelah Nabi Muhammad, bayangkan. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu kala itu mengatakan, fitnah ar-rajal lebih dahsyat daripada fitnah Musailamah Al-Kadzdzab. Kenapa? Karena ar-rajal tadinya adalah seorang sahabat. Dan kaum muslimin banyak tahu itu kalau dia adalah seorang sahabat. Karena fitnahnya itu begitu luar biasa. Maka terjadilah perang Yamamah. Nah, sehingga terbunuh Musailamah Al-Kadzdzab, nabi palsu, dan juga apa? Termasuk ar-rajal ini juga terbunuh di medan juang. Siapa yang bunuhnya? Yaitu Said Al-Khattab, kakaknya Umar bin Khattab. Maka apa? Barulah Abu Hurairah lega, Pak. Baru Abu Hurairah lega. Nah, ternyata apa? Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah itu ini ternyata kan gitu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pelajarannya? Tentunya tidak bisa tidak kita rawat keimanan kita ini. Nah, mudah-mudahan iman kita tetap kokoh sampai nanti kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga datangnya hari kiamat kelak. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai manusia biasa tidak akan pernah luput dari yang namanya salah, berbuat dosa, karena kita tidak maksum. Maka Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan sebuah doa yang begitu hebat kepada kita, yang terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hafal doanya, Pak? Hafal insyaallah ya, karena doa ini sering dibaca. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa yang terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 23 ini menunjukkan kepada kita bahwa kita ini adalah manusia lemah. Manusia yang terus berpotensi, berpeluang untuk melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diminta untuk senantiasa menyadari diri kita, menyadari bahwa kita banyak kesalahan, banyak kekurangannya. Kemudian segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita paham bahwa orang yang beruntung itu adalah orang yang cepat kembalinya hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, cepat dia menyadari kesalahan-kesalahannya, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ruh itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dari sini kita juga paham jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan hanya saja mencari orang-orang yang pandai sujud, bukan hanya mencari orang-orang yang pandai untuk sholat dan amal-amal kebaikan lainnya, tidak hanya itu, tetapi juga Allah menelisik
kepada hamba-hambanya yang menyadari kesalahan-kesalahannya, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sejarah, Pak. Kita lihat sejarah. Iblis dan Nabi Adam, ya, Iblis dan Nabi Adam itu dalam konteks ini dia punya 3 kesamaan, Pak. Kemudian 1 perbedaan yang sangat mencolok. Ya. Persamaan yang pertama apa? Sama-sama penduduk surga. Sama-sama pernah tinggal di surga. Nabi Adam tinggal surga. Iblis bahkan lebih lama daripada Nabi Adam. Bahkan sempat beribadah itu selama 50.000 tahun, bayangkan. Ya. Sebelum dia jadi iblis kan. Ya. Nabi Adam juga pernah tinggal di surga kan itu. Ya. Kemudian persamaan yang kedua dalam konteks ini adalah sama-sama pernah melakukan satu kesalahan. Gitu. Kesalahan iblis apa, Pak? Apa kesalahan iblis? Cuma 1 kesalahan. Gak mau sujud kepada Nabi Adam, gak mau ikut perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam apa kesalahannya? Cuma juga 1 kesalahannya. Apa kesalahannya? Iya. Allah melarang jangan dekati pohon itu. Tapi apa? Karena iblis tadi sudah punya komitmen ya untuk menggelincirkan dan minta izin sama Allah untuk menggelincirkan Adam juga, ternyata sukses. Maka dinamailah pohon itu oleh iblis apa? Khuldi. Pohon abadi. Ya. Itulah kemaksiatan itu dijadikan terasa indah bagi manusia, bagi iblis itu seperti itu. Luar biasa godaan rayuannya itu. Gitu. Maka apa? Tertariklah kan, ya daripada nggak kekal nanti kan gitu kan. Ya. Ternyata distorsi itu sudah ada sejak zaman ada di surga kan itu. Iblis ya pertama. Dan juga subhat pertama itu, kesombongan pertama itu juga terjadi sama iblis gitu. Merasa dia lebih baik daripada Adam kan gitu. Kemudian persamaan yang ketiga apa? Sama-sama dikeluarkan dari surga. Sama-sama dikeluarkan dari surga. Padahal sudah menikmati kenikmatan di surga itu. Nah kemudian ada satu perbedaan yang sangat mencolok. Gitu. Nabi Adam alaihissalam ketika dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam surga, dia cepat menyadari kesalahannya. Kemudian dia bertobat kepada Allah, cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Dia membaca doa ini. Maka doa ini terkenal dengan doanya Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana. Itu kan betul-betul dia mengakui bahwa dia ini zalim terhadap dirinya, melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sehingga apa? Dengan dia menyadari bahwa dia salah, bahwa dia keliru, bahwa dia punya dosa, bahwa dia telah menzalimi dirinya, maka apa? Allah mengampuninya. Dan apa? Akan dikembalikan Allah ke dalam surga. Itu perbedaannya. Nah, iblis apa? Iblis sudah dikeluarkan dari surga, malah nantang Allah kan gitu. Gitu. Enggak taubat dia. Tapi justru apa punya komitmen, qala fa bima awaitani la'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya.
Karena engkau telah menghukum aku tersesat, maka aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Betul-betul akan dihalangi manusia ini. Dari apa? Dari agama yang telah diyakini kebenaran itu. Maka wajarlah ada yang tergelincir, ya. Padahal dia sudah apa? Sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Dia gadaikan keimanannya. Karena bujuk rayu setan tadi. Gitu. Kemudian apalagi komitmennya? Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya. Kemudian kata iblis apa? Saya akan mendatangi mereka dari hadapan mereka, dari muka, dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Bayangkan. Surat Al-A'raf ayat 16 ayat 17. Dikepung Pak kita. Dari depan. Ya. Dari depan apa? Dari depan itu kita apa? Dikaburkan tentang perkara akhirat Pak. Gitu. Oh nggak ada itu hari akhirat gitu kan. Udah nggak ada itu. Dikaburkan tentang perkara agama ini, ya. Dikaburkan, ya. Sehingga apa? Tidak yakin dengan adanya hari berbangkit sampai seperti itu. Kemudian dari belakang apa? Itu dibuat manusia itu cinta terhadap dunia. Tawarkan keduniaan itu, ya. Harta, tahta, dan wanita tadi itu, sehingga betul-betul apa? Membuat mereka terjebak dalam kemaksiatan yang panjang, menzolimi dirinya. Dari kanan itu dikaburkan tentang hal-hal kebaikan, dibuat manusia itu jauh dari berbuat kebaikan. Kemudian dari kiri juga seperti itu, dihalangi mereka dimudahkan baginya, disarankan, dibisikkan untuk melakukan kemaksiatan. Maka kalaulah Allah tidak menolong kita, menjaga kita dari godaan setan itu, maka tentu kita akan terjumus dari berbagai kemaksiatan yang ada. Maka Allah ingatkan kita di dalam surat Fatir ayat 6, innas syaitana lakum aduwwun fattakhisuhu aduwwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuhmu. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, itu perbedaan yang sangat mencolok tadi itu, Pak. Adam tobat, iblis enggak gitu. Adam kembali ke surga, iblis malah ditempatkan Allah di neraka. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita paham karena sangat begitu dahsyatnya godaan setan itu, maka wajarlah ketika manusia itu melakukan perbuatan dosa. Yang tidak wajar adalah kehilangan harapan untuk kembali meraih rahmatnya Allah. Gitu. Putus asa dari rahmat Allah. Itu yang nggak boleh. Aduh, saya sudah banyak dosa ini. Ya, diterima nggak ampunan saya? Itu yang tidak boleh. Gitu. Itu yang tidak boleh. Itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dosa kita itu setinggi gunung, maka insya Allah ampunan Allah itu setinggi langit. Ya. Gitu. Yang penting tadi itu, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat bagaimana indahnya Allah memanggil orang-orang yang berdosa itu, Pak. Pelaku dosa itu dipanggil dengan panggilan yang lembut, Pak. Ya. Ya. Yang terdapat di dalam surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Gitu. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Gitu.
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Lihat bagaimana indahnya Allah memanggil pelaku-pelaku dosa itu. Allah tidak memanggil dengan panggilan wahai para pelaku dosa, wahai para pelaku maksiat-maksiat, tidak. Tapi apa? Wahai orang-orang yang melampaui batas. Lembut sekali. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita paham bahwa yang soleh bisa salah, yang salah juga bisa menjadi soleh kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak selamanya soleh itu soleh, dan enggak selama pula salah itu salah, gitu kan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang memang yang soleh itu tergelincir dalam dosa dan kemaksiatan, karena kuatnya apa? Rayuan setan itu tadi. Selain Nabi Adam tadi kan, kalau kita renungkan Pak, Nabi Adam itu nabi, tinggal di sorga dengan segala kenikmatannya ada, tapi apa? Tetap tergelincir oleh bujuk rayuan setan. Maka dari itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita dari apa? Dari godaan-godaan itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena manusia itu tidak akan pernah lepas dari pantauan setan kapanpun dan dimanapun, gitu. Dia akan selalu untuk menghembuskan apa? Rayuan-rayuannya kepada kita, gitu. Maka sebagaimana yang digambarkan oleh Khalid bin Ma'dan, beliau mengatakan, tiada seorang hamba pun melainkan ada setan yang senantiasa mengintainya. Setan berjalan berjingkrak di punggungnya, lalu memilinkan lehernya di bahu, di bahunya, seraya apa? Seraya mendekatkan mulutnya itu ke hati, pintu hati manusia. Jika dia mendapatkan manusia itu lagi berzikir kepada Allah, maka dia menjauh. Tapi ketika manusia itu lalai dari berzikir kepada Allah, maka dia akan kembali menggodanya. Maka dari sini kita paham bahwa apa? Bahwa untuk menghindari bujuk rayu setan adalah dengan membentengi kita dari membentengi diri kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sangat gembira ketika hamba-hambanya itu mau bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kegembiraan Allah Subhanahu wa taala melebihi kegembiraan seorang musafir yang hilang unta dengan segala perbekalannya, kemudian tahu-tahu datang lagi unta dengan perbekalan itu tanpa kurang suatu apapun. Gitu. Senang nggak musafir itu? Gitu. Misalnya ini kita punya sesuatu yang kita butuhkan betul gitu, ya nggak usah ini mobil, motor atau hilang gitu kan, motor hilang. Tahu-taunya nggak dicari-cari, tahu-taunya datang lagi, nggak kurang suatu apapun. Senang nggak? Senang sekali Pak. Saya sudah ngalami baru-baru ini Pak. Itu lebaran haji kemarin itu, motor saya itu dibawa anak, motor yang dipakai istri itu dibawa anak. Hilang STNK-nya sama dia. STNK-nya kunci betul yang hilang kan, STNK-nya hilang. Nggak kita urus-urus memang, karena apa? Karena ngurusnya ribet kan.
harus bikin surat kehilangan ke polisi dulu, kemudian ke surat kabar ke media dulu kan gitu, baru diurus, dan biayanya juga lumayan kan gitu. Ternyata baru minggu kemarin itu hari Senin minggu kemarin itu Pak RT saya itu datang ke rumah. Ustadz kehilangan STNK motor ya? Iya Pak RT. Kenapa Pak RT? Ini ya betul ya? Iya, di fotonya kan. Rupanya itu yang nemukan orang jauh Pak, orang Pesawaran. Kemudian orang Pesawaran ada lagi ini gitu kan. Aslinya berantai Pak, di-share di berbagai grup mungkin. Termasuk di grup Linmas. Linmas di-share ke grup RT. RT nyampaikan ke saya. Karena RT di Bandar Lampung itu punya grup juga, Pak. Nah, saya temuin Linmas, gitu kan. Oh di sini Pak, di rumah ini. Pergi ke rumah ini. Oh di sini Pak. Ternyata dia guru di dekat rumah saya, guru SD. Rumahnya di Pesawaran. Bayangkan, senang Pak, senang sekali. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala kesenangannya terhadap orang yang kembali kepadanya melebihi kesenangan musafir yang kehilangan onta sama perbekalannya, kemudian kembali ontanya dengan perbekalannya yang sangat penting itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, merasa berdosa adalah perasaan hati yang mahal, ya, karena dengan merasa kotor akan melahirkan semangat kita untuk apa? Membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran dosa, dari noda-noda dosa itu, ya, dari dalam diri kita. Karena kalau hilang, ya, karakter ini tentu akan apa? Ya, akan fatal yang ditimbulkannya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hal ini, dalam manusia, dalam perkara ini itu ada tingkatan, Pak. Yang pertama, itu ada orang-orang yang menyerah kalah, Pak. Terus terjebak dalam kemaksiatan. Ketika diberi nasihat juga nggak mempan, gitu. Ya, dia nggak mempan nasihat. Betul-betul sudah tertutup mata hatinya. Nah, kemudian yang kedua, ada orang-orang yang terjumus ke dalam kemaksiatan, dia tidak cepat merespon atau sadar dirinya bahwa dia salah, gitu. Tetapi ketika ada yang mengingatkan, atau mungkin Allah memberikan peringatan kepadanya, maka dia cepat sadar, kemudian betul-betul dia menapaki taubatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagus. Kemudian tingkat yang paling tinggi itu adalah ketika rasa was-was itu datang kepadanya, godaan-godaan untuk bermaksiat itu datang kepadanya, dia cepat menyadarinya. Inilah kepekaan yang tertinggi itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang peka ini terhadap dosa-dosanya itu di dalam surat Al-A'raf ayat 201. Innal ladzina taqau isa massahum ta'ifum minas syaitani tazakkaru fa izahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat, ya, dari setan untuk berbuat dosa, ya, mereka pun segera ingat kepada Allah, ya. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Kepekaan ini yang harus ada di dalam diri kita. Walaupun tahap ini paling tinggi. Pada zaman Umar bin Khattab itu ada seorang pemuda yang rajin sholat jamaah di Masjid Nabawi. Ya. Kemudian kebiasaan pemuda ini, sepulang sholat isya di Masjid Nabawi selalu berkunjung ke rumah orang tuanya. Di antara Masjid Nabawi dan rumah orang tuanya itu dia selalu digoda oleh seorang perempuan, itu pemuda itu.
Nah, sampai satu ketika itu benar-benar tergoda, Pak. Tergoda, kemudian disamperin, ya, mampirlah di rumah itu. Tapi baru di dekat pintu rumah perempuan itu, dia ingat, Pak. Betul-betul ingat akan Allah. Takut akan Allah. Inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Kemudian apa? Kemudian dia membaca ayat ini, Pak. Surat Al-A'raf ayat 201 ini. Setelah membaca ayat ini, apa yang terjadi? Pemuda itu pingsan. Bayangkan. Lembutnya hatinya, pekanya hatinya. Itu baru apa? Baru godaan-godaan untuk berbuat maksiat. Belum terjadi maksiat itu. Tapi betul-betul dijaga Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia punya kepekaan tadi terhadap dosa-dosa dan dia menyelak kesalahan-kesalahannya itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi rute orang-orang beriman itu ialah ketika dia terperosok dalam jurang dosa dan kemaksiatan, maka ia segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukannya itu dibalas dengan perbuatan-perbuatan kebaikan. Mewujudkan wasiat dari Rasulullah SAW. Apa wasiat Rasulullah SAW? Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Dimanapun berada, di masjid, di rumah, di pasar, ya, di tempat yang ramai, di tempat yang sepi, bertakwa, di kantor, bertakwa, dimanapun bertakwa. Kemudian iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, niscaya akan dapat menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ternyata dari sini juga kita paham bagaimana kita harus menjaga hablum minallah dan juga menjaga hablum minan nas. Ya. Tidak hanya kita melakukan kebaikan-kebaikan hanya untuk diri kita dengan Allah saja, tetapi bagaimana kita juga diwasiatkan oleh Rasulullah SAW agar berlaku baik dengan akhlak yang baik kepada manusia. Maka niscaya akan menghapus kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan itu. Dengan banyak istighfar, dengan taubat tadi, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan sebagai gantinya. Ya. Bahkan apa? Kalau generasi-generasi terdahulu itu, Pak, bahkan sampai mengikop dirinya sendiri, memberikan sanksi, ya. Abu Talha, Pak, ya, tapi jangan dicoba juga, Pak. Iman kita tidak seperti beliau. Abu Talha ketika sholat sunnah di kebunnya, kemudian dilalaikan oleh seekor burung, Pak, gitu, yang hinggap di pohon kurmanya, gitu, dilalaikan. Apa yang terjadi? Dia impakkan kebunnya itu. Ya, kalau Umar bin Khattab telat sholat asar berjamaah, kan diimpakkan juga kebunnya. Kalau anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu cuman telat 1 rakaat sholat jamaah di waktu Isya. Sholat Isya telat 1 rakaat masbuk itu. Bagaimana dia memberikan sanksi kepada dirinya? Dia sholat semalam suntuk, Pak. Sholat malam dia. Bayangkan, Pak. Ya, jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum matanya terpejam dan berpindah ke alam barzakh. Orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan mendapatkan keuntungan dan kemuliaan yang sangat luar biasa.
Dan sebagai penutup dari tausiah pagi ini, mari kita renungkan bagaimana kisah indah dari Amr bin Uqais. Itu beliau adalah salah satu seorang dari Bani Asal, dari Bani Asal awalnya. Beliau termasuk orang yang sangat menentang Islam, gitu, membenci Islam, sehingga meskipun kaum Asal itu sudah masuk Islam, tapi beliau tetap kekeh, nggak mau masuk Islam. Padahal kawan-kawan sepermain, tempat curhat itu kan segala macam, itu sudah masuk Islam. Maka ketika itu terjadilah perang Uhud. Nah, ketika terjadi perang Uhud itu, dia mencari sahabat-sahabatnya tadi kan gitu. Tapi dia tidak mendapati sahabat-sahabatnya tadi. Orang sahabatnya udah masuk Islam, ikut berjuang di perang Uhud gitu. Maka apa? Karena tidak mendapati teman-temannya tadi, kemudian dia balik ke rumah, dia pakai baju besinya, dia ambil pedangnya, kemudian dia pacu kudanya ke perang Uhud. Sesampai di medan Uhud, nah kaum muslimin melihat Amr bin Uqais ini. Kemudian apa, kaum muslimin, teman-teman yang tadi yang ada di Uhud itu, wahai Uqais, menyingkirlah, katakan. Disuruh menyingkir, dihadang Uqais itu. Ya. Tapi apa kata Uqais? Kata Amr bin Uqais ini, saya telah beriman. Ya, berimannya di situ. Saya telah beriman. Ya. Nah, kemudian apa? Dia terus berjuang di medan Uhud itu dengan gagah berani, gitu. Nah, sampai akhirnya dia pun terluka, dan lukanya cukup parah. Kemudian Sa'ad bin Mu'az itu mendatangi saudarinya. Kemudian disuruh saudarinya, perempuannya itu, untuk bertanya kepada Uqais ini. Tanyakan kepadanya, apakah karena kesombongan untuk kaumnya? Apakah dia berjuang di medan Uhud itu karena kesombongannya? Atau karena kemarahannya untuk mereka? Karena marah ke kaumnya, atau sombong kepada kaumnya, atau karena marah ke kaumnya gitu, karena pendopan masuk Islam gitu. Atau karena kemarahannya karena Allah. Maka kala itu Uqais ini berkata, bal ghadaba lillahi wa lirasuli. Bahkan karena kemarahan karena Allah dan juga Rasul. Maka apa? Kemudian dia meninggal, Pak. Meninggal. Maka Rasulullah mengatakan dia termasuk penduduk jannah walaupun belum pernah sholat, Pak. Apa pelajarannya? Karena dia menyadari bahwa keimanan itu begitu luar biasa dan kembali kepada Allah, mau kembali kepada Allah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita lazimi doa yang kita tadaburi pada kesempatan pagi hari ini, yaitu apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, ya, menghapus kesalahan-kesalahan kita, kemudian memberikan rahmat kepada kita, sehingga Allah tempatkan kita di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Astagfirullahalazim. Mari kita akhiri majelis ilmu kita pagi hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.